Alhamdulillah, FIFA baru saja mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, tapi ajang resmi FIFA yang hanya digelar 2 tahun sekali. Kira-kira bagaimana prosesnya? Kenapa Indonesia dipercaya lagi? Dan apa saja dampaknya untuk sepak bola kita? Yuk kita bahas dengan santai tapi lengkap. Tonton hingga selesai. Mantap! Timur Kapadze tiba-tiba melempar pujian besar kepada timnas Indonesia. Bukan pujian biasa, tapi pujian yang datang dari seorang pelatih yang tahu betul kualitas tim-tim Asia. Kapadze bahkan mengakui secara terang-terangan bahwa timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Kenapa dia bisa berkata begitu? Apa yang dia lihat dari Garuda? Dan benarkah ada hubungan antara pujiannya dengan rumor bahwa dia menjadi salah satu calon pelatih timnas Indonesia? Yuk kita bahas semuanya dengan santai, lengkap, dan tetap menarik. Siapin kopi atau cemilan kalian karena kita akan kupas habis. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, FIFA baru saja mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, tapi ajang resmi FIFA yang hanya digelar 2 tahun sekali. Kira-kira bagaimana prosesnya? Kenapa Indonesia dipercaya lagi? Dan apa saja dampaknya untuk sepak bola kita? Yuk kita bahas dengan santai tapi lengkap. Tonton hingga selesai. Sebelum masuk ke pencapaian Indonesia, kita perlu paham dulu sebenarnya apa itu FIFA Series. Dulu ajang ini dikenal dengan nama FIFA World Series, sebuah turnamen yang mempertemukan berbagai tim nasional dari seluruh dunia dalam rangkaian pertandingan persahabatan internasional. Tapi ini bukan friendly match sembarangan. Kenapa penting? Karena pertandingan di FIFA Series masuk kalender resmi FIFA. Negara yang ikut biasanya berasal dari berbagai konfederasi, jadi tim bisa merasakan kualitas permainan yang berbeda-beda. Digelar 2 tahun sekali, pertama kali digelar tahun 2024 dan hasilnya sukses besar. Nah, di tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu negara pilihan FIFA untuk menyelenggarakan ajang prestisius ini. Indonesia nggak sendirian. FIFA mengumumkan bahwa ada 8 negara yang akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Selain kita, ada Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Dengan bergabungnya negara-negara dari berbagai benua ini, FIFA memang ingin membuat FIFA Series jadi ajang global yang merata, tidak terfokus hanya di Eropa atau Amerika Selatan saja. Dan menariknya lagi, FIFA menyebut diskusi masih berjalan dengan beberapa asosiasi anggota lainnya. Artinya, bisa saja nanti jumlah tuan rumah bertambah. Lalu kenapa Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan? Jawabannya ada pada rekam jejak penyelenggaraan event internasional dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari Piala Dunia U17, lalu turnamen-turnamen lain yang digelar di Indonesia dengan sukses, membuat FIFA menilai bahwa kita memiliki antusiasme fans yang luar biasa, pengelolaan event yang semakin profesional, infrastruktur yang makin baik, dan tentu saja dukungan pemerintah yang kuat. Dalam rilis resmi FIFA, mereka menyebut bahwa negara-negara terpilih dipandang mampu menjadi venue yang ideal untuk pertandingan internasional berkualitas. Dan Indonesia termasuk di antara yang dianggap layak itu. Bangga nggak? Pastilah. Setelah pengumuman resmi dari FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyampaikan kabar gembira ini. Dalam pernyataannya, Erick menyatakan, "Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah kita sekali lagi mendapat mandat." Kalimat lobi kita membuahkan hasil ini menarik, karena artinya keputusan ini bukan turun tiba-tiba. Ada proses panjang, diskusi, presentasi, dan kerja diplomasi olahraga yang dilakukan PSSI agar Indonesia masuk daftar tuan rumah.
Kita tahu posisi Erick Thohir sebagai anggota Komite Eksekutif FIFA juga membantu memperluas jaringan dan memperkuat argumentasi bahwa Indonesia siap untuk event besar. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Erick, dukungan Presiden Prabowo sangat penting, terutama dalam penguatan infrastruktur olahraga, dukungan politik di level internasional, keseriusan pemerintah membangun sepak bola nasional, dan komitmen menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Erick mengatakan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau selalu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional. Ini memperlihatkan bahwa hubungan PSSI dan pemerintah saat ini berjalan harmonis, dan itu menjadi modal besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Lalu apa manfaat konkret dari menjadi tuan rumah FIFA Series 2026? Pertama, lawan berkualitas datang ke Indonesia. Timnas kita berpotensi bertemu dengan negara-negara dari konfederasi berbeda. Ini akan meningkatkan jam terbang dan pengalaman. Kedua, ranking FIFA bisa naik karena pertandingan ini resmi dan masuk perhitungan poin FIFA. Ketiga, atmosfer sepak bola dalam negeri makin panas. Stadion terisi, fans datang, ekonomi lokal bergerak. Keempat, exposure internasional makin besar. Indonesia kembali masuk ke radar dunia dalam hal penyelenggaraan event olahraga. Tentu menjadi tuan rumah tidak cukup hanya menerima mandat. Kita juga harus siap menghadapi tantangan. Beberapa tantangan itu antara lain menyiapkan stadion dengan standar FIFA, koordinasi keamanan dan logistik, penentuan kota penyelenggara, persiapan tim nasional agar tampil kompetitif. Tapi melihat pengalaman kita di event-event sebelumnya, tantangan ini sangat mungkin bisa diatasi. FIFA Series bukan hanya soal pertandingan 90 menit. Ini adalah momentum. Momentum untuk apa? Menunjukkan Indonesia layak untuk event yang lebih besar, menciptakan ekosistem sepak bola yang profesional, membuka pintu kolaborasi dengan negara-negara lain, menarik investor dan sponsor baru. Dengan kata lain, FIFA Series 2026 bisa menjadi batu loncatan menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Itulah pembahasan lengkap tentang Indonesia yang resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Siap melihat timnas Garuda menantang negara-negara dari berbagai belahan dunia langsung di tanah air? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Mantap! Timur Kapadze tiba-tiba melempar pujian besar kepada timnas Indonesia. Bukan pujian biasa, tapi pujian yang datang dari seorang pelatih yang tahu betul kualitas tim-tim Asia. Kapadze bahkan mengakui secara terang-terangan bahwa timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Kenapa dia bisa berkata begitu? Apa yang dia lihat dari Garuda? Dan benarkah ada hubungan antara pujiannya dengan rumor bahwa dia menjadi salah satu calon pelatih timnas Indonesia? Yuk kita bahas semuanya dengan santai, lengkap, dan tetap menarik. Siapin kopi atau cemilan kalian karena kita akan kupas habis. Pujian ini tidak datang tiba-tiba. Kapadze memberikan komentarnya setelah melihat perjalanan Indonesia yang berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini pencapaian luar biasa karena belum pernah sebelumnya Indonesia sampai sejauh itu. Memang skuad Garuda akhirnya gagal lolos setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Tapi menurut Kapadze, itu bukan berarti Indonesia lemah. Dalam wawancaranya, Kapadze mengatakan penilaiannya positif, perkembangannya ada. Kalimat sederhana tapi punya makna besar. Seorang pelatih berpengalaman hanya akan memuji kalau benar-benar melihat perkembangan nyata. Hal yang menarik adalah bagaimana Kapadze melihat situasi kegagalan Indonesia lolos. Menurutnya, kemarin itu lawannya lebih kuat, bukan Indonesia yang lemah. Dan itu memang benar. Arab Saudi dan Irak adalah dua negara dengan tradisi sepak bola panjang, infrastruktur lengkap, dan pemain-pemain yang sebagian besar tampil di Liga Top Asia.
Sementara Indonesia yang baru bangkit beberapa tahun terakhir tetap mampu memberikan perlawanan. Jadi, dari kacamata pelatih seperti Kapatze, Indonesia sebenarnya berada di jalur yang tepat. Yang membuat pernyataannya semakin menarik adalah fakta bahwa Kapatze mengikuti perkembangan timnas Indonesia bahkan dari dekat. Saat penerbangannya menuju Indonesia, Kapatze mengaku mempelajari pemain-pemain kita. Menurutnya, hampir 10 hingga 11 pemain dari U23 yang pernah kita lawan dahulu sekarang sudah masuk tim senior. Perkembangannya bagus. Ini menunjukkan dua hal. Satu, timnas Indonesia punya regenerasi yang berjalan, banyak pemain muda naik ke level senior, seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan beberapa nama muda lainnya. Dua, Kapatze benar-benar mengamati. Pelatih sekelas dia tidak mungkin mempelajari pemain lawan kalau tidak tertarik. Apalagi dia tahu beberapa pemain muda ini pernah bertemu Uzbekistan U23 sebelumnya. Ini jelas membuat pujiannya terasa lebih jujur dan punya dasar. Dari perspektif seorang pelatih, kekuatan sebuah tim bisa dilihat dari konsistensi regenerasi. Indonesia punya banyak pemain muda dengan bakat besar. Mereka tidak hanya dipanggil sekali, tapi mulai menjadi langganan skuad utama. Performa di turnamen besar, menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia Asia sudah jadi bukti nyata. Sistem permainan yang terus berkembang. Dulu, Indonesia dikenal mengandalkan kecepatan dan serangan langsung. Sekarang, pola bermain jauh lebih terstruktur. Organisasi permainan lebih rapi, dan kualitas individu meningkat. Mentalitas yang semakin matang. Tim muda kita sudah terbiasa menghadapi tekanan besar. Piala Asia, SEA Games, AFF, sampai kualifikasi Piala Dunia. Kapatze melihat semua itu sebagai tanda bahwa timnas Indonesia sedang naik kelas. Nah, bagian ini yang bikin pembahasan semakin seru. Timur Kapatze saat ini sedang dikaitkan sebagai salah satu dari 5 calon pelatih timnas Indonesia yang dilirik PSSI. Dan lebih menarik lagi, dia sedang berada di Indonesia. Beberapa orang langsung berspekulasi bahwa kedatangannya ini untuk melakukan wawancara rahasia dengan PSSI. Namun Kapatze menegaskan, kedatangan saya ke sini untuk memenuhi undangan pariwisata. Tidak ada rencana resmi untuk wawancara. Meski begitu, dia juga berkata, pada dasarnya saya akan mempelajari semua tawaran yang masuk. Saya terbuka dengan tawaran. Artinya, dia terbuka untuk melatih timnas Indonesia. Dan fakta bahwa dia mempelajari pemain-pemain kita semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang memandang Indonesia sebagai tim yang potensial. Untuk memahami konteksnya, kita perlu tahu siapa Kapatze ini. Mantan pelatih timnas Uzbekistan, salah satu talenta muda di dunia kepelatihan Asia. Memiliki pengalaman mengembangkan pemain muda. Sering membawa tim tampil disiplin secara taktik, gaya kepelatihannya modern dan menekankan penguasaan bola. Jika dilihat dari gaya main Indonesia sekarang, Kapatze sebenarnya cocok. Dia terbiasa membangun tim dengan pemain muda berbakat, sesuatu yang Indonesia punya banyak. Pujian dari pelatih sekelas Kapatze punya beberapa dampak. Memperkuat citra Indonesia di mata Asia. Kalau pelatih luar negeri saja melihat Indonesia makin kuat, maka federasi lain akan semakin memandang Garuda sebagai lawan yang serius. Menambah semangat pemain, apalagi pemain muda. Ketika dihargai oleh pelatih berpengalaman, itu motivasi besar. Membuka peluang kolaborasi. Pujian ini bisa membuka pintu kerjasama, baik dalam bentuk laga uji coba, pertukaran pemain, atau bahkan kemungkinan Kapatze melatih Indonesia suatu hari nanti. Komentar Kapatze seolah menjadi pengingat bahwa Indonesia sedang naik kelas, regenerasi berjalan, kualitas pemain meningkat, dan yang paling penting, Indonesia kini diperhitungkan. Meskipun gagal lolos ke Piala Dunia 2026, ini bukan akhir. Justru ini menjadi modal besar untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Pemain yang sekarang berusia 19 hingga 22 tahun akan memasuki usia emas 24 hingga 27 tahun pada siklus berikutnya. Dengan fondasi kuat yang kita punya sekarang, masa depan Garuda terlihat cerah. Itulah pembahasan lengkap mengenai komentar menarik dari Timur Kapatze tentang timnas Indonesia. Pujian yang jujur, analisis yang mendalam, dan mungkin sinyal masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kapatze cocok jadi pelatih timnas Indonesia? Atau kalian punya nama lain yang lebih ideal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan pembahasan terbaru soal dunia sepak bola Indonesia.
Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Athletic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya. Bayangkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lebih dari 285 juta jiwa tinggal di tanah air. Dengan jumlah ini, secara teori, Indonesia seharusnya memiliki lautan talenta sepak bola tanpa batas. Dari Sabang sampai Merauke, hampir di setiap kota, di setiap kampung, dan di setiap lapangan kecil, anak-anak bermain bola. Tak hanya itu, The Athletic secara tegas menyebut bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Fanbase-nya masif, antusiasmenya luar biasa, bahkan liga lokal sekalipun tetap bisa memancing puluhan ribu penonton hadir langsung ke stadion. Tapi pertanyaannya, jika sepak bola adalah olahraga nomor 1, jika penduduk kita sangat besar, dan jika antusiasme masyarakat begitu tinggi, lalu kenapa Indonesia tak kunjung menembus Piala Dunia? The Athletic pun membongkar jawabannya, dan hasilnya cukup pedih untuk didengar. Sebelum masuk ke inti masalah, The Athletic menarik perhatian dunia dengan satu fakta ironi. Indonesia sebenarnya pernah tampil di Piala Dunia, tapi itu terjadi tahun 1938 ketika Indonesia belum merdeka. Saat itu, kita tampil dengan nama Hindia Belanda. Setelah itu, selama lebih dari 80 tahun merdeka, Indonesia belum pernah sekalipun kembali merasakan panggung dunia tersebut. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang, dan inilah yang membuat media Amerika itu bertanya-tanya, ada apa dengan sepak bola Indonesia? Setelah melakukan analisis dan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, The Athletic menyimpulkan satu faktor besar, kurangnya infrastruktur sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa banyak daerah di Indonesia yang minim sarana latihan. Lapangan yang rusak, tidak standar, kurangnya fasilitas akademi usia dini, hingga ketiadaan program pengembangan bakat yang profesional dan berkelanjutan. The Athletic menulis bahwa negara berpenduduk besar seperti Indonesia seharusnya mampu menghasilkan pemain berkualitas dunia. Namun tanpa sistem pembinaan usia muda yang rapi, tanpa pusat latihan modern dan tanpa kompetisi junior yang stabil, talenta-talenta potensial akhirnya hilang begitu saja. Di negara-negara maju sepak bola, anak-anak sudah masuk akademi terstruktur sejak usia 6-7 tahun. Mereka mendapat pelatih bersertifikat, fasilitas memadai, dan jalur progres yang jelas. Sementara di Indonesia, banyak pemain hebat lahir bukan dari sistem, tapi lahir dari bakat alami dan kerja keras individu. Tidak ada jalur yang benar-benar mapan untuk memastikan talenta-talenta potensial berkembang maksimal. Akibatnya, dari ratusan juta penduduk, hanya sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus level profesional, apalagi level timnas. Meski infrastruktur masih tertinggal, The Athletic mencatat satu perubahan besar yang membuat performa timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Proyek naturalisasi pemain diaspora. PSSI mulai aktif mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkembang di Eropa. Sebagian besar dari mereka lahir di Belanda, negara yang memang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Ada juga yang berasal dari Spanyol, Belgia, hingga Finlandia. Menurut data The Athletic, dari 23 pemain skuad timnas Indonesia pada Oktober 2025, 15 pemain lahir di Belanda, 1 lahir di Belgia, 1 lahir di Spanyol, dan 1 dari Finlandia. Mereka datang dengan kualitas akademi Eropa, disiplin, fisik mumpuni, serta pengalaman bermain di lingkungan yang kompetitif. Tidak mengherankan jika performa Indonesia langsung melonjak naik. Buktinya nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas juga berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun meski sempat membuat publik berharap besar, perjalanan itu harus terhenti setelah kalah tipis dari Irak dan Arab Saudi. The Athletic juga menyoroti peran Patrick Kluivert, mantan legenda timnas Belanda yang ditunjuk sebagai pelatih. Di bawah arahannya selama 9 bulan, timnas Indonesia tampil jauh lebih terstruktur dan kompetitif.
Sayangnya, masa kepelatihannya berakhir lebih cepat dari harapan. Perubahan pelatih di tengah jalan membuat proyek pengembangan tak sepenuhnya konsisten. Dalam sepak bola modern, kesinambungan adalah segalanya. Tanpa konsistensi taktik, filosofi, dan pola latihan, tim akan sulit mencapai performa terbaiknya di saat penting. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa peningkatan jangka pendek tidak akan cukup jika akar masalah belum terselesaikan. Setelah memaparkan fakta dan data, The Athletic menyimpulkan bahwa Indonesia adalah contoh sempurna negara dengan potensi luar biasa, tetapi tidak memiliki struktur yang mendukung perkembangan sepak bola modern. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang mencintai sepak bola, tetapi tidak memiliki sistem untuk menghasilkan pemain kelas dunia. Tanpa akademi berkualitas, tanpa kompetisi usia muda yang kontinu, dan tanpa fasilitas memadai, pemain-pemain Indonesia selalu tertinggal dari negara lain sejak usia dini. Artinya, talenta alami saja tidak cukup. Meski kritiknya keras, The Athletic menilai ada harapan besar bagi Indonesia, asal pembenahan dilakukan dari akar. Beberapa langkah jangka panjang yang harus diprioritaskan. 1. Membangun infrastruktur modern di berbagai provinsi, mulai dari lapangan standar FIFA, pusat latihan, hingga akademi profesional. 2. Pembinaan usia dini yang jelas dan berjenjang. Bukan hanya kompetisi musiman, tapi liga anak-anak dan remaja yang berlangsung sepanjang tahun. 3. Pelatih yang berkualitas. Pelatih yang baik menghasilkan pemain yang baik. Perlu investasi besar untuk lisensi pelatih dan pertukaran ilmu. 4. Proyek naturalisasi tetap dilanjutkan, tapi harus dibarengi dengan pembinaan lokal supaya timnas tidak selamanya bergantung pada talenta diaspora. 5. Konsistensi manajemen PSSI dan timnas. Pergantian pelatih dan kebijakan yang terlalu sering hanya membuat pembangunan stagnan. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi kekuatan besar di Asia. Bahkan peluang tampil kembali di Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Akhirnya, pembahasan di Atletik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa Indonesia punya modal raksasa. Hanya butuh manajemen dan pembangunan yang tepat. Pertanyaan sekarang, maukah kita memperbaiki fondasi sepak bola nasional dari dasar? Dan yang paling penting, akankah Indonesia bisa kembali tampil di Piala Dunia dalam beberapa tahun mendatang? Tulis pendapat kamu di komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Viral hingga Amerika, sebuah laporan yang cukup menggemparkan dari media besar asal Amerika Serikat, The Athletic. Mereka membongkar akar masalah mengapa negara-negara berpenduduk besar termasuk Indonesia selalu kesulitan menembus putaran final Piala Dunia. Dan percaya atau tidak, Indonesia menjadi salah satu contoh utama yang mereka sorot. Buat kalian pecinta sepak bola, siap-siap karena pembahasan ini cukup tajam, tapi juga membuka mata kita tentang kondisi sepak bola nasional sebenarnya. Tonton hingga selesai ya. Bayangkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Lebih dari 285 juta jiwa tinggal di tanah air. Dengan jumlah ini, secara teori, Indonesia seharusnya memiliki lautan talenta sepak bola tanpa batas. Dari Sabang sampai Merauke. Hampir di setiap kota, di setiap kampung, dan di setiap lapangan kecil, anak-anak bermain bola. Tak hanya itu, The Athletic secara tegas menyebut bahwa sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Fanbase-nya masif, antusiasmenya luar biasa, bahkan liga lokal sekalipun tetap bisa memancing puluhan ribu penonton hadir langsung ke stadion. Tapi pertanyaannya, jika sepak bola adalah olahraga nomor 1, jika penduduk kita sangat besar, dan jika antusiasme masyarakat begitu tinggi, lalu kenapa Indonesia tak kunjung menembus Piala Dunia? The Athletic pun membongkar jawabannya, dan hasilnya cukup pedih untuk didengar. Sebelum masuk ke inti masalah, The Athletic menarik perhatian dunia dengan satu fakta ironi. Indonesia sebenarnya pernah tampil di Piala Dunia, tapi itu terjadi tahun 1938
ketika Indonesia belum merdeka. Saat itu, kita tampil dengan nama Hindia Belanda. Setelah itu, selama lebih dari 80 tahun merdeka, Indonesia belum pernah sekalipun kembali merasakan panggung dunia tersebut. Sebuah rentang waktu yang sangat panjang, dan inilah yang membuat media Amerika itu bertanya-tanya, ada apa dengan sepak bola Indonesia? Setelah melakukan analisis dan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, The Athletic menyimpulkan satu faktor besar, kurangnya infrastruktur sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa banyak daerah di Indonesia yang minim sarana latihan. Lapangan yang rusak, tidak standar, kurangnya fasilitas akademi usia dini, hingga ketiadaan program pengembangan bakat yang profesional dan berkelanjutan. The Athletic menulis bahwa negara berpenduduk besar seperti Indonesia seharusnya mampu menghasilkan pemain berkualitas dunia. Namun tanpa sistem pembinaan usia muda yang rapi, tanpa pusat latihan modern dan tanpa kompetisi junior yang stabil, talenta-talenta potensial akhirnya hilang begitu saja. Di negara-negara maju sepak bola, anak-anak sudah masuk akademi terstruktur sejak usia 6-7 tahun. Mereka mendapat pelatih bersertifikat, fasilitas memadai, dan jalur progres yang jelas. Sementara di Indonesia, banyak pemain hebat lahir bukan dari sistem, tapi lahir dari bakat alami dan kerja keras individu. Tidak ada jalur yang benar-benar mapan untuk memastikan talenta-talenta potensial berkembang maksimal. Akibatnya, dari ratusan juta penduduk, hanya sedikit sekali yang akhirnya bisa menembus level profesional, apalagi level timnas. Meski infrastruktur masih tertinggal, The Athletic mencatat satu perubahan besar yang membuat performa timnas Indonesia meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Proyek naturalisasi pemain diaspora. PSSI mulai aktif mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkembang di Eropa. Sebagian besar dari mereka lahir di Belanda, negara yang memang memiliki sejarah panjang dengan Indonesia. Ada juga yang berasal dari Spanyol, Belgia, hingga Finlandia. Menurut data The Athletic, dari 23 pemain skuad timnas Indonesia pada Oktober 2025, 15 pemain lahir di Belanda, 1 lahir di Belgia, 1 lahir di Spanyol, dan 1 dari Finlandia. Mereka datang dengan kualitas akademi Eropa, disiplin, fisik mumpuni, serta pengalaman bermain di lingkungan yang kompetitif. Tidak mengherankan jika performa Indonesia langsung melonjak naik. Buktinya nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Timnas juga berhasil menembus ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun meski sempat membuat publik berharap besar, perjalanan itu harus terhenti setelah kalah tipis dari Irak dan Arab Saudi. The Athletic juga menyoroti peran Patrick Kluivert, mantan legenda timnas Belanda yang ditunjuk sebagai pelatih. Di bawah arahannya selama 9 bulan, timnas Indonesia tampil jauh lebih terstruktur dan kompetitif. Sayangnya, masa kepelatihannya berakhir lebih cepat dari harapan. Perubahan pelatih di tengah jalan membuat proyek pengembangan tak sepenuhnya konsisten. Dalam sepak bola modern, kesinambungan adalah segalanya. Tanpa konsistensi taktik, filosofi, dan pola latihan, tim akan sulit mencapai performa terbaiknya di saat penting. Hal ini kembali memperlihatkan bahwa peningkatan jangka pendek tidak akan cukup jika akar masalah belum terselesaikan. Setelah memaparkan fakta dan data, The Athletic menyimpulkan bahwa Indonesia adalah contoh sempurna negara dengan potensi luar biasa, tetapi tidak memiliki struktur yang mendukung perkembangan sepak bola modern. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang mencintai sepak bola, tetapi tidak memiliki sistem untuk menghasilkan pemain kelas dunia. Tanpa akademi berkualitas, tanpa kompetisi usia muda yang kontinu, dan tanpa fasilitas memadai, pemain-pemain Indonesia selalu tertinggal dari negara lain sejak usia dini. Artinya, talenta alami saja tidak cukup. Meski kritiknya keras, The Athletic menilai ada harapan besar bagi Indonesia, asal pembenahan dilakukan dari akar. Beberapa langkah jangka panjang yang harus diprioritaskan. 1. Membangun infrastruktur modern di berbagai provinsi, mulai dari lapangan standar FIFA, pusat latihan, hingga akademi profesional. 2. Pembinaan usia dini yang jelas dan berjenjang. Bukan hanya kompetisi musiman, tapi liga anak-anak dan remaja yang berlangsung sepanjang tahun. 3. Pelatih yang berkualitas. Pelatih yang baik menghasilkan pemain yang baik. Perlu investasi besar untuk lisensi pelatih dan pertukaran ilmu. 4. Proyek naturalisasi tetap dilanjutkan, tapi harus dibarengi dengan pembinaan lokal supaya timnas tidak selamanya bergantung pada talenta diaspora.
5. Konsistensi manajemen PSSI dan Timnas. Pergantian pelatih dan kebijakan yang terlalu sering hanya membuat pembangunan stagnan. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi kekuatan besar di Asia. Bahkan peluang tampil kembali di Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Akhirnya, pembahanan di atletik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa Indonesia punya modal raksasa. Hanya butuh manajemen dan pembangunan yang tepat. Pertanyaan sekarang, maukah kita memperbaiki fondasi sepak bola nasional dari dasar? Dan yang paling penting, akankah Indonesia bisa kembali tampil di Piala Dunia dalam beberapa tahun mendatang? Tulis pendapat kamu di komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.